Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Buka Cinaga. Yang hari ini saya akan menjelaskan tentang morfologi akar di dalam mata kuliah botani farmasi. Nah, untuk apa kita mempelajari tentang morfologi akar? Karena di dalam sediaan obat tradisional itu ada yang terbuat dari bahan bakunya adalah akar tumbuhan. Jadi sebagai seorang calon farmasis, setiap calon farmasis itu harus memahami tentang akar dan morfologinya, sehingga kalau nanti kita melakukan pengobatan atau menemukan obat yang beredar di masyarakat yang digunakan oleh para pengobat, maka kita akan tahu bahwa bagian tumbuhan apa yang digunakan sebagai bahan baku obat tersebut. Sebelumnya kita perlu mengetahui tentang sistem perakaran tumbuhan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perakaran pada tumbuhan. Akar itu adalah organ tumbuhan yang paling sederhana yang berasal dari radikula. Yang tumbuh ke bawah itu adalah akar. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang karakter atau ciri dari akar. Akar itu adalah bagian dari tumbuhan yang tidak punya warna, terus adanya di dalam tanah dan tidak memiliki kloroplas. Berarti warnanya tidak hijau, karena kalau tidak memiliki kloroplas berarti tidak punya bahan untuk pembuatan zat warna hijau. Akar bersifat positif geotropik, artinya dia bergerak menuju ke arah pusat bumi untuk mencari air dan zat hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tumbuhan. Kemudian akar bersifat fototropik negatif. Beda dengan daun, kalau daun adalah fototropik positif. Jadi karena akar itu berada di dalam tanah. Kemudian bersifat positif hidrotropik karena dia bergerak untuk mencari air. Jadi tidak mencari cahaya, tetapi menembus tanah untuk mencari makanan, lalu mencari air, menuju kepada air. Akar tidak memiliki mata tunas dan tidak memiliki nodus. Nodus itu adalah titik di mana terjadi pertumbuhan atau percabangan dari daun. Dan internodus itu adalah bagian antara titik nodus satu dengan nodus lainnya, itu disebut dengan internodus. Nah, akar memiliki rambut-rambut akar yang bersifat uniseluler atau satu sel. Adalah ciri dan karakter dari akar. Selanjutnya kita akan berbicara tentang fungsi dari akar. Untuk apa ada akar? Akar itu dibutuhkan oleh tanaman untuk berdirinya tanaman. Lalu untuk absorpsi air dan garam-garam mineral yang dibutuhkan tanaman sebagai sumber nutrisi. Kemudian akar juga merupakan tempat penyimpanan tanaman. Anda bisa melihat misalnya pada pada pohon ubi kayu, ubi rambat, wortel, kentang, itu semua adalah akar di mana di sana terjadi pertumbuhan, menjadi tempat penyimpanan makanan. Kemudian akar fungsinya lagi adalah membawa air dari dalam tanah menuju ke batang. Ingat bahwa setelah akar kita akan melihat batang. Nah, akar berfungsi untuk membawa air yang ada di dalam tanah menuju ke batang. Pada beberapa tanaman, tapi tidak banyak, akar juga bisa berfungsi untuk fotosintesis. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem perakaran. Kita sudah banyak belajar, mungkin juga melihat di sekeliling kita tentang akar. Akar itu ada yang akarnya besar, ada yang kecil-kecil berbentuk serabut ya. Ada yang besar di tengah, terus kemudian bercabang, ada yang bentuknya serabut kecil-kecil ya, seperti itu adalah yang akarnya besar, itu namanya akar tunggang. Yang kecil yang sama bentuknya semuanya itu disebut dengan akar serabut. Anda bisa melihatnya pada akarnya padi, akarnya
pohon kelapa itu juga termasuk akar serabut, tetapi serabutnya besar-besar. Oke, selanjutnya kita akan membahas akar satu persatu, mulai dari akar serabut sampai akar tunggang. Akar serabut ini contohnya. Nah, bentuk tadi sudah saya bahas bahwa bentuk akarnya itu hampir sama di setiap serabut yang keluar, seperti yang kita bisa lihat pada akar pada kelapa ya. Jadi akarnya itu banyak. Terus umumnya akar serabut ini kita temui pada tumbuhan monokotil. Bisa tahu apa saja tumbuhan monokotil, contohnya seperti pada padi, pada rumput, gramine ya, keluarga gramine, itu akarnya akar serabut, bukan akar tunggang. Nah, berdasarkan bentuk dan jenis akarnya, maka akar serabut itu bisa kita bedakan menjadi akar benang, itu yang seperti pada tumbuhan padi. Kemudian akar tambang itu seperti pada tumbuhan kelapa ya, kelapa itu akarnya gede-gede, namanya akar tambang, tapi sama di semua tempat. Kemudian akar serabut seperti pada pandan. Kita akan membahas tentang akar tunggang. Oke, akar tunggang. Akar tunggang ini tadi sudah kita jelaskan bahwa dia berasal dari satu akar utama ya, dan biasanya pada tumbuhan dikotil. Nah, akar tunggang ini ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang. Jadi akar tunggang tidak bercabang dan akar tunggang bercabang. Untuk akar tunggang yang tidak bercabang, kalau ada cabangnya, itu biasanya cabangnya itu berupa serabut akar yang sangat halus. Contohnya kita bisa lihat salah satunya pada tumbuhan wortel. Ya, kalau kita lihat akarnya wortel itu adalah akar akar tombak lah. Akar tombak ini biasanya juga ada akar-akar lainnya yang kecil-kecil. Nah, cabang akarnya ini berfungsi sebagai apa? Untuk menyerap air dan unsur hara. Dan yang kecil-kecil ini tidak dianggap sebagai akar ya. Akar tunggang yang tidak bercabang ini fungsinya sebagai tempat penimbunan zat makanan. Bisa sebutkan contohnya? Yang akar tunggang yang bersifat sebagai tempat penyimpanan makanan? Silahkan dijawab di kolom komentar ya kalau ingin menjawab. Oke, kita lanjutkan dengan membahas tentang bentuk akar tunggang yang tidak bercabang. Nah, bentuk akar tunggang yang tidak bercabang itu ada bermacam-macam. Ada yang berbentuk tombak, itu pangkalnya besar, ya kayak yang kita lihat pada Daucus carota. Ada yang tahu apa itu Daucus carota? Silakan dijawab di kolom komentar yang tahu jawabannya. Kemudian ada, jadi kalau akar tombak itu ada satu akar yang besar, dan yang tadi saya jelaskan ada akar-akar kecil ya. Jangan lupa ya dijawab apa itu Daucus carota. Nah, ada yang berbentuk gasing dengan pangkal besar tapi agak membulat. Seperti yang bisa Anda coba, kalau ada yang tahu contohnya apa? Yang bentuknya seperti gasing. Nah, ada akar tunggang yang berbentuk seperti benang. Akar tunggang seperti ini terdapat pada tumbuhan keraton. Ini adalah akar tunggang tidak bercabang yang berbentuk tombak. Dan ini adalah bentuk akar tunggang tidak bercabang yang berbentuk gasing. Ini adalah bentuk akar tunggang tidak bercabang yang berbentuk benang. Selanjutnya kita akan membahas tentang akar tunggang yang bercabang. Nah, untuk akar tunggang yang bercabang ada yang berbentuk kerucut panjang, tumbuh ke bawah, kemudian bercabang-cabang. Nah, cabangnya ini fungsinya untuk apa? Untuk memperluas daerahnya. Yang kedua, akar tunggang yang bercabang ini perakarannya itu membuat tumbuhan tersebut bisa menyerap air dan unsur hara dengan lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat dan tugas khusus dari akar. Akar itu ada beberapa macam yang memiliki tugas yang berbeda. Sebagai contoh adalah akar gantung. Akar gantung ini tumbuhnya ke arah tanah, jadi dia dari atas tapi ke arah tanah.
dan keluar dari bagian di atas tanah. Kalau biasanya akar di dalam tanah, maka akar gantung tumbuh dari bagian yang berada di atas tanah dan punya filamen untuk menyimpan air dan udara. Sebagai contoh, Anda bisa melihatnya pada tanaman anggrek. Ini adalah contoh dari tumbuhan dengan akar gantung. Nah, akar gantung ini juga bisa merupakan akar yang keluar di atas tanah, lalu setelah sampai di tanah berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Nah, bagian yang ada di atasnya berubah menjadi batang. Ini bisa kita lihat pada tanaman beringin atau dalam bahasa Latin disebut dengan Ficus benjamina. Bagus ya namanya ya. Kayak namanya Mbak Asri. Ini adalah gambar dari akar beringin. Anda bisa melihat dari atas akarnya itu turun ke tanah, lalu dia menggantung, makanya namanya akar gantung. Tapi ketika menyentuh tanah, maka akarnya itu yang di bawah tanah itu menjadi alat untuk mencari makanan, sementara yang di atas menjadi batang-batang. Sebabnya pohon beringin seperti besar sekali karena akar gantungnya berubah menjadi batang ketika ujung akarnya itu menyentuh tanah. Yang berikutnya adalah akar penggerek atau penghisap. Nah, pada akar penggerek dan akar penghisap ini pada tumbuhan yang hidupnya sebagai parasit yang menempel pada tanaman lain untuk mengambil air dan zat hara dari tanaman inangnya. Sebagai contoh adalah pada tanaman benalu. Ini adalah gambar dari akar penggerek atau penghisap benalu atau Loranthus sp. Selanjutnya ada yang ketiga adalah akar pelekat. Akar pelekat ini keluar dari buku-buku batang. Jadi keluar dari buku-buku batang tumbuhan kemudian memanjat untuk menempel pada tiang panjat. Jadi akar-akarnya itu membelit ya. Seperti contohnya pada lada, Piper nigrum. Dan akar pembelit juga bisa memanjat tetapi dengan memeluk tiang panjangnya. Jadi ada yang menempel, ada yang memeluk tiang panjangnya. Kalau pada Piper nigrum itu menempel, kalau pada vanili dia memeluk tiang panjatnya. Adalah contoh dari akar pelekat. Akar nafas ini adalah akar tumbuhan yang tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah dan banyak celah untuk masuknya udara, misalnya pada kayu api atau Soneratia sp. Ini Anda bisa lihat gambarnya ya, ini kelihatan bahwa akarnya itu dari bawah lalu dia berdiri tegak lurus. Nah, fungsinya untuk bernafas. Kemudian akar tunjang. Akar tunjang ini akar yang tumbuh dari bagian bawah batang menuju ke segala arah, seolah-olah menepang batang agar tidak mudah rebah. Jadi dia akar tunjang itu dia seakan-akan menahan batang itu agar tidak mudah rebah. Coba Anda cari tahu, apa sih nama tanaman yang memiliki akar penunjang? Ya, Anda bisa melihat pada pandan atau Pandanus conoideus. Itu akarnya, kita bisa lihat akarnya itu seperti menunjang agar tumbuhan itu tidak jatuh. Terutama kalau Anda melihat pandan yang besar-besar. Kemudian akar lutut. Akar lutut ini bagian akarnya tumbuh ke atas, kemudian dia membengkok lagi ke dalam tanah. Jadi seperti berlutut. Makanya namanya disebut dengan akar lutut, terdapat pada pohon tanjang. Ini gambar dari tumbuhan yang memiliki akar-akar lutut. Selanjutnya akar banir. Ini sering kita temui ya. Akar yang bentuknya seperti papan, yang disusun miring untuk memperkuat batang. Anda bisa melihat pada akar-akar dari tumbuhan sukun dan kenari.
sukun itu Artocarpus sp dan kenari Canarium ovatum. Ini adalah contoh dari akar banir. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang modifikasi akar. Beberapa modifikasi dari akar, ada modifikasi akar tunggang yaitu fusiform root, conical root, dan napiform, tuberous root. Yang kedua nodulated root dan respiratory, akar napas. Oke, itu saja untuk materi tentang akar. Sampai bertemu kembali, semoga dengan informasi ini Anda bisa lebih banyak memahami tentang perakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.